Halo Sobat Pertanian, kami akan berbagi sejumlah informasi mengenai masalah distribusi produk pertanian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 26 Praktikum Komunikasi Pertanian yang beranggotakan Agitsni, Agil, Alvina, dan Amalia. Masalah distribusi produk pertanian merupakan masalah yang krusial karena menyangkut kesejahteraan petani. Nah, apa saja sih permasalahan tersebut? Untuk tahu lebih lanjut, simak video-video berikut ini. Beginilah kondisi ruas jalan kabupaten yang berada di Jorong Kojeng, Negari Tapiselo, Kecamatan Lintawo Utara. Beberapa kilometer badan jalan mulai mengalami kerusakan yang cukup parah, di mana aspal jalan mulai terkelupas. Dan kondisi ini membuat setiap pengendara yang melintas harus memperlambat laju kendaraan mereka. Menurut keterangan warga, sejak dilakukan pengaspalan pada tahun 2004 silam, sampai saat ini belum adanya perbaikan dari pihak terkait. Padahal, jalan ini merupakan akses utama masyarakat dalam mendistribusikan hasil pertanian mereka. Masyarakat sangat berharap adanya perhatian pemerintah Kabupaten Tanah Datar terkait kondisi jalan yang mulai rusak. Jika dibiarkan tanpa perbaikan, dikhawatirkan jalan ini akan semakin parah dan tidak lagi bisa dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Rusak yang kayak ini sudah 5 tahun lah. 5 tahun. Itu dibangun sejak berapa, Pak? Ini dulu kalau tahun 2004. 2004. 2004 Dibangun aspal. dengan pembangunan aspal. Sudah ada dapat perbaikan ini, Pak? Belum ada. sampai sekarang. Produksi pertanian di Kabupaten Buleleng memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan. Namun dalam beberapa tahun terakhir justru mengalami kendala pasca panen sehingga memicu harga tidak stabil di tingkat pasaran. Kadis Kopdakprin Ketut Suparto mengatakan, petani sekarang cenderung mengejar percepatan pertumbuhan ketimbang kualitas pertanian. Teknik komposisi penggunaan pupuk, air, dan pola tanam belum penuh diperhatikan. Kendala pertanian kemudian muncul menyangkut hasil produksi penanganan pasca panen. Ketut Suparto mengatakan kondisi ini harus benar-benar diperhatikan untuk mempertahankan mutu kualitas tanaman yang dipanen, sekaligus menjaga stabilitas pasar. Tadi disampaikan oleh Bapak, pikirnya, pengepakannya, itu yang pertama. Yang kedua, memang sementara ini para UKM kita yang hasil kerajaan ini kan belum terdaftar di BPN. Yang kedua, yang ketiga, kedaluarsanya ini, ya, di sistem kedaluarsanya, bagaimana sih kualitasnya, berapa jangka waktu, berapa lama? Dan yang paling penting adalah ini banyak sekali produk-produk UKM kita belum mencantumkan sertifikat halal. Ini yang penting. Karena apa? Kalau keempat komponen ini pasca panen ini sudah dipenuhi oleh UKM kita, saya rasa ini sudah diterima oleh retail, oleh pasar-pasar, baik itu Indomaret, Swalaya. Kan ini kendala kita. Ketut Suparto menambahkan ada 4 pilar yang harus diperhatikan demi terwujud pasca panen yang bagus, yaitu packing, terdaftar di BPOM, kualitas serta sertifikasi halal. Nah, berdasarkan beberapa video yang telah diputarkan sebelumnya, setidaknya ada 3 data permasalahan distribusi hasil pertanian. Data yang pertama yaitu rantai distribusi pertanian yang panjang. Rantai distribusi pertanian yang panjang masih menjadi masalah utama yang membuat para petani itu belum merasakan keuntungan yang maksimal. Hasil pertanian ini sebelum masuk ke tangan konsumen selalu melalui perantara atau pengepul terlebih dahulu. Dari pengepul, kemudian ke pasar induk, lalu baru didistribusikan ke pengecer di pasar-pasar tradisional. Sebagai contoh kasus, cabai rawit jika dijual di pasar tradisional dipatok dengan harga Rp15.000 per kilogram. Padahal dari tingkat petani itu hanya dijual Rp6.000 per kilogram. Oleh karena itu, jika saja jalur distribusi ini bisa dipangkas, harga dari tingkat petani bisa jauh lebih tinggi. Data permasalahan yang kedua yaitu akses distribusi hasil pertanian mengalami kerusakan. Kerusakan ini seperti kerusakan infrastruktur jalan yang menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Kerusakan jalan ini didominasi oleh jalan yang berlubang, jalan yang bergelombang, bahkan jalan yang menjadi kubangan air saat turun hujan.
Kerusakan jalan ini dapat menghambat proses distribusi sehingga berimbas pada biaya operasional yang menjadi membengkak. Data permasalahan yang ketiga yaitu kendala pasca panen yang dapat memicu harga tidak stabil di tingkat pasaran. Permasalahan ini karena kondisi belum baiknya struktur sistem distribusi, selain itu sifat komoditi pertanian yang mudah rusak sehingga dapat menurunkan kualitas dari produk pertanian itu sendiri. Selain berdasarkan ketiga data permasalahan tersebut, dari hasil penelitian IPB menunjukkan bahwa petani itu hanya menerima sekitar 34% keuntungan. Selebihnya adalah keuntungan pedagang pengumpul 9% dengan biaya distribusi 3%, keuntungan pedagang perantara 11% dengan biaya distribusi 7%, keuntungan pedagang besar 9% dengan biaya distribusi 6%, serta keuntungan pengecer 12% dengan biaya distribusi 9%. Berdasarkan data permasalahan yang sudah dipaparkan, selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa saja efek yang akan ditimbulkan akibat permasalahan distribusi produk pertanian. Permasalahan distribusi berdampak kuat pada pemasaran, harga produk, dan ketersediaan dari produk pertanian. Adanya permasalahan distribusi produk pertanian seperti panjangnya rantai distribusi produk menyebabkan margin pemasaran antara petani dan produsen akhir menjadi sangat tinggi. Hal ini dikarenakan keuntungan banyak diperoleh oleh produsen akhir, sedangkan keuntungan yang diterima oleh petani menjadi tidak maksimal. Hal ini berdampak kepada kesejahteraan petani yang semakin menurun dikarenakan pendapatan yang diterima petani tidak dapat memenuhi kebutuhan petani secara maksimal. Adanya permasalahan distribusi produk pertanian juga berdampak kepada fluktuasi dari harga produk pertanian. Adanya fluktuasi dari harga produk pertanian menyebabkan harga produk pada pasar tidak sesuai pada kuantitas dan kualitas produk pertanian. Selain itu, pedagang juga akan sulit untuk memprediksi permintaan pasar, dan petani juga akan kesulitan dalam melakukan perencanaan produksi yang akan dilakukan. Permasalahan distribusi produk pertanian juga berdampak kepada kelangkaan produk pertanian pada suatu daerah. Hal ini menyebabkan konsumen pada daerah tersebut menjadi sulit untuk memperoleh produk pertanian karena ketersediaan produk yang sangat sedikit. Selain itu, kelangkaan produk pertanian juga akan menyebabkan harga produk pada daerah tersebut menjadi sangat tinggi. Hal ini dikarenakan permintaan pasar terhadap produk sangat tinggi, sedangkan ketersediaan produk sangat rendah, sehingga harga produk di pasaran menjadi melambung sangat tinggi. Selain itu, kelangkaan produk pertanian juga menyebabkan banyaknya permintaan pasar yang tidak terpenuhi. Mengenai masalah distribusi produk pertanian, bagaimana solusinya? Solusinya adalah adanya perbaikan sistem distribusi pertanian untuk mempermudah aksesibilitas, memperpendek rantai pasok, dan pemerataan distribusi pangan yang dijabarkan menjadi 4 poin. 1. Memperpendek rantai pasokan dengan pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam jaringan untuk penjualan produk dari produsen ke tangan pengguna akhir atau konsumen akan mendorong efisiensi pada alur pengiriman produk pertanian. Platform bisnis sekarang ini mulai berkembang sebagai penyedia produk dari petani lokal seperti sayur box. Hal ini akan memeratakan distribusi produk dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kedua, mengurangi distribusi yang tidak merata dengan menggerakkan kebun rumahan. Kebun rumahan dapat menjadi solusi dalam upaya pemerataan distribusi dan ketahanan pangan, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya kebun rumahan, masyarakat dapat ikut serta memenuhi kebutuhan pangan seperti sayuran yang merupakan produk pertanian. Ketiga, kebijakan stabilisasi harga produk pertanian oleh pemerintah. Peran pemerintah untuk menstabilkan harga produk pertanian sangat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan pemasaran produk pertanian, sekaligus meningkatkan kapasitas produksi pertanian. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki tingkat ketahanan pangan dan mampu mendorong perekonomian di wilayah pedesaan. Keempat, pendirian pusat distribusi seperti pasar induk yang tersebar. Adanya hubungan pangan nasional yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, kemudian diikuti hubungan pangan regional yang menghubungkan antar kota atau kabupaten di setiap provinsi, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi produksi pertanian. Nah,
Itu tadi permasalahan distribusi hasil pertanian, beserta efek dan solusi yang kami tawarkan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat pertanian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.